Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang luar biasa. Laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam di laut sebagian besar adalah sumber daya alam yang dapat diperbaiki, dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak, sehingga dapat dipakai dalam waktu sangat lama untuk kebutuhan manusia. Sobat Maritim, kita patut bersyukur memiliki laut yang begitu luas dan indah. Belum lagi kalau kita lihat di dalamnya. Di dalam laut ada ikan-ikan yang begitu banyak jenisnya. Juga organisme non-ikan yang tidak sedikit pula ragamnya. Jumlah biota non-finfish tidak kalah banyaknya jika dibanding dengan biota finfish. Ada yang memiliki nilai ekonomis penting dan ada juga yang tidak. Apa saja sih yang tergolong jenis non-finfish ekonomis penting di Indonesia? Penasaran? Sobat Maritim juga pasti penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Terdapat beraneka ragam jenis biota laut non-ikan atau non-finfish. Ada yang tergolong tumbuhan, ada juga yang tergolong hewan non-finfish. Contoh hewan non-finfish ini adalah lobster, udang, berbagai macam kerang, rumput laut, dan lain-lain. Semua biota itu memiliki nilai ekonomis penting karena harga jualnya yang lumayan tinggi. Nah, Sobat Maritim, ternyata sumber daya laut kita itu beragam jenisnya ya. Sekarang kita gali lebih jauh yuk tentang biota laut berupa tumbuhan yang kalian pasti sudah tidak asing lagi. Ayo tebak. Iya, betul, rumput laut. Terdapat berbagai jenis rumput laut, antara lain jenis Eucuma cottoni, Eucuma spinosum, Gracilaria sp, Sargassum, dan Caulerpa. Keragaman jenis rumput laut ini juga disertai dengan ragam manfaat yang dimilikinya. Ekstrak rumput laut Eucuma cottoni sebagai antioksidan biasa dimanfaatkan untuk makanan manusia, kosmetik, dan makanan ikan dalam kegiatan aquaculture. Sementara rumput laut Gracilaria sp memiliki manfaat sebagai bahan baku yang mengarah ke industri modern, baik di bidang pangan maupun non-pangan. Di bidang pangan, pemanfaatan Gracilaria dapat digunakan sebagai sumber serat pangan, penjernih pada berbagai industri minuman, bahan pengental, dan penstabil dairy product. Wah, sobat, banyak sekali ya ternyata manfaat rumput laut dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi nggak salah kalau orang-orang sangat suka mengkonsumsi rumput laut. Tapi tunggu dulu sobat, masih ada jenis rumput laut lain yang juga kaya manfaat loh. Kita simak kembali penjelasannya ya. Rumput laut Sargassum bermanfaat sebagai sumber gizi. Karena rumput laut memiliki kandungan karbohidrat atau gula atau vegetable gum, protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam, natrium, dan kalium. Selanjutnya ada rumput laut Caulerpa yang mengandung protein, karbohidrat, sumber serat, sumber mikromineral, ferrum, kalium, kalsium, asam lemak, dan sumber vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Sobat Maritim, siapa yang pernah menyelam? Wah, asik sekali ya bisa menyaksikan keindahan dalam laut kita secara langsung. Salah satu keindahan dalam laut kita adalah terumbu karang. Sobat pasti sudah sering mendengar dan melihat di beberapa tayangan ya kan? Semua biota laut non-finfish seperti kekerangan, teripang, kuda laut, udang, dan lobster memiliki manfaat dan nilai ekonomis penting loh Sobat Maritim. Selain untuk wisata bawah air, terumbu karang juga dapat dimanfaatkan untuk farmasi. Kerang mutiara biasa dijumpai untuk perhiasan. Teripang atau timun laut bisa digunakan untuk bahan baku obat dan industri olahan lain. Nah, udang dan lobster sudah tidak asing kan? Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya untuk konsumsi. Harganya cukup mahal loh Sobat Maritim. Sobat Maritim, banyak sekali ya hasil komoditas laut non-finfish ini. Semua memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor. Potensi ekonomi ini membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Kalau bicara tentang sumber daya ikan di laut, Indonesia memang sangat kaya. Banyak sekali macam-macam ikan yang ada di laut kita. Namun dari sekian banyak ikan, ternyata baru sedikit yang dibudidayakan atau istilahnya didomestikasi. Apa saja finfish yang bisa dibudidayakan atau didomestikasi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Domestikasi adalah pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Jenis-jenis finfish yang sudah dapat didomestikasi antara lain jenis-jenis kerapu, kakap putih, kakap mata kucing yang dapat dibudidayakan dan aktivitas di tempat budidayanya. Sobat Maritim, ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang didomestikasi. Kerapu merupakan jenis ikan demersal yang hidup di perairan karang, di antara celah-celah karang atau di dalam gua di dasar perairan. Ikan karnivora yang tergolong kurang aktif ini relatif mudah dibudidayakan karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Macam-macam kerapu yang sudah didomestikasi antara lain kerapu bebek, kerapu lumpur, kerapu macan, kerapu batik, dan kerapu sunuk. Permintaan pasar terhadap ikan kerapu ini terus meningkat, sehingga usaha budidaya merupakan salah satu peluang usaha yang sangat terbuka luas. Ikan kerapu merupakan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi dan ekspor, terutama ke Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Cina. Contoh lain jenis ikan yang didomestikasi adalah ikan kakap. Ikan kakap merupakan salah satu ikan karnivora yang memangsa makhluk hidup lebih kecil lainnya. Oleh karena itu, pemberian makan ikan kakap dapat dilakukan dengan memberikan ikan rucah atau ikan teri. Ikan kakap memiliki ketahanan dalam mencerna protein dalam jumlah besar dibandingkan ikan lainnya. Ikan kakap merah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi karena banyak diminati konsumen, baik sebagai ikan hias dengan ukuran 5-10 cm maupun sebagai ikan konsumsi dengan bobot lebih dari 500 gram, sehingga potensial untuk dibudidayakan. Selain kerapu dan kakap, masih banyak jenis ikan lainnya loh, seperti ikan nemo, bandeng, baronang, tuna, dan Napoleon. Hayo, siapa yang kenal dengan ikan Napoleon? Mungkin banyak orang yang tidak tahu dengan jenis ikan satu ini. Ikan Napoleon adalah salah satu ikan konsumsi air laut yang banyak dicari karena memiliki rasa daging yang enak. Harga ikan Napoleon pun sangat mahal dibandingkan dengan ikan konsumsi air laut lainnya. Sekarang kita menuju ke Keramba Jaring Apung yuk. Di sana tempat budidaya ikan laut seperti kerapu, tuna tongkol, dan lain-lain. Apa saja ya Sobat Maritim jenis ikan-ikan laut yang dibudidayakan di sana? Kita simak bersama penjelasannya. Budidaya keramba jaring apung merupakan cara budidaya yang dapat dilakukan di laut, sungai, ataupun di danau. Dengan keadaan air yang cukup tinggi dengan kualitas air yang cukup memadai untuk melakukan budidaya, keramba menjadi pilihan yang bagus untuk melakukan budidaya. Di keramba jaring apung yang merupakan tempat budidaya ikan, akan dapat kita lihat kegiatan-kegiatan budidaya. Antara lain, penebaran benih ikan, pemberian pakan ikan, sampai pemanenan ikan hasil pembesaran. Sobat Maritim, walaupun laut Indonesia kaya, namun ikan-ikan ekonomis penting tidak selamanya tersedia melimpah di laut. Harganya yang tinggi, rasanya yang enak, serta bernilai gizi tinggi menjadikan ikan-ikan ini akan terus dicari dan dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dicari upaya alternatif keberlangsungan stok ikan Sobat Maritim. Salah satunya dengan kegiatan budidaya melalui proses domestikasi. Halo Sobat Maritim,
Dari sekian banyak sumber daya non-ikan, apa saja ya yang sudah bisa dibudidayakan atau didomestikasi? Sama halnya dengan sumber daya ikan. Sumber daya non-ikan yang kita miliki ternyata baru sedikit yang dapat dibudidayakan. Misalnya seperti udang, kerang mutiara, dan rumput laut. Wah, seperti apa ya budidaya sumber daya non-ikan itu? Supaya lebih jelas, yuk simak penjelasan berikut ini. Domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan atau tumbuhan liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, serta meliputi proses seleksi, pemuliaan, serta perubahan perilaku atau sifat dari organisme yang menjadi objeknya. Jenis-jenis non-finfish yang sudah dapat didomestikasi antara lain udang, kerang mutiara, rumput laut, teripang, abalon, dan lain-lain. Di antara berbagai contoh non-finfish yang sudah terdomestikasi, udang, kekerangan, dan rumput laut merupakan komoditi yang memiliki nilai ekonomis penting dan lebih populer di masyarakat karena manfaatnya yang cukup banyak. Udang merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki protein tinggi, yaitu sekitar 21%. Di samping itu, hewan mungil ini rendah kolesterol, di mana kandungan lemaknya hanya 0,2%, bahkan memiliki kandungan vitamin B1, fosfor, dan zat kapur. Udang merupakan komoditas ekspor andalan bagi Indonesia, karena memberikan kontribusi devisa yang cukup besar. Salah satu jenis udang yang dibudidayakan adalah udang faname. Udang faname dapat dibudidayakan di tambak air payau. Kegiatan-kegiatan dalam proses budidaya udang antara lain adalah penebaran benih, pemberian pakan, sampling, dan pemanenan. Komoditi non-finfish lainnya yang sudah didomestikasi adalah kerang mutiara atau pinctada. Kerang mutiara merupakan salah satu komoditas ekspor dalam bidang budidaya laut yang bernilai ekonomis tinggi sebagai penghasil mutiara. Kerang mutiara merupakan salah satu biota laut yang hampir semua bagian dari tubuhnya mempunyai nilai jual, baik mutiara, cangkang, daging, dan organisme kerang itu sendiri, benih maupun induk. Jenis-jenis kerang mutiara yang ada di Indonesia adalah Pinctada maxima, Pinctada margaritifera, Pinctada kimnitzi, Pinctada flucata, dan Pteria penguin. Dari kelima spesies tersebut yang dikenal sebagai penghasil mutiara terpenting yaitu Pinctada maxima, Pinctada margaritifera, dan Pteria penguin. Sobat Maritim, selain kerang dan udang, ada juga komoditas non-finfish yang juga sudah banyak dibudidayakan, yaitu rumput laut. Di Indonesia, rumput laut telah dikenal sebagai bahan industri makanan, farmasi, kosmetik, dan bahan baku ekspor. Rumput laut merupakan salah satu sumber daya penting yang terdapat di wilayah pesisir. Keberadaan rumput laut mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi pesisir di beberapa daerah di Indonesia. Meski sudah banyak dibudidayakan, pada beberapa tempat masih banyak masyarakat pesisir yang memanfaatkan rumput laut yang langsung dari alam. Sobat Maritim, bagaimana? Cantik kan kalau mutiara ini? Semua barang yang ada ini adalah produk-produk hasil komoditas laut non-finfish. Ada perhiasan dari mutiara, aneka olahan rumput laut, olahan teripang, dan lain-lain. Semua memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor. Semua ini adalah hasil budidaya laut. Keren kan? Tapi karena sumber daya non-ikan yang memiliki nilai ekonomis penting ini tidak selamanya akan selalu tersedia banyak di laut, maka upaya domestikasi menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati anugerah Tuhan melalui kekayaan lautnya. Jenis-jenis sumber daya laut kategori non-finfish yang bernilai ekonomis penting sudah dapat didomestikasi. Baik kelompok plant aquatic seperti rumput laut dan kelompok animal aquatic seperti